Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Terkistia Miswanda dengan NPI akhir 11. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan data tapak untuk perancangan rukan tipe 36 pada mata kuliah Arsitektur Digital. Tapak perancangan berlokasi di Jimbaran, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, yang diakses melalui Google Earth sebagai sumber utama data lokasi. Lokasi tapak berada dekat pantai Jimbaran dan memiliki lingkungan yang terbuka serta menghadap langsung ke arah laut. Tapak berada di area berumput dengan suasana tenang dan pemandangan laut yang jelas. Luas tapak memiliki keliling sekitar 207,88 meter. Batas tapak dari luar meliputi arah utara, selatan, timur, dan barat yang berhubungan langsung dengan area terbuka di sekitarnya. Dari dalam tapak, orientasi utara, timur, selatan, dan barat menjadi pertimbangan penting dalam perencanaan pencahayaan dan sirkulasi bangunan. Kondisi tanah berupa campuran lempung dan pasir khas daerah pesisir. Tanah cukup padat, namun mudah lembab karena dekat dengan pantai. Di sekitar tapak terdapat fasilitas pendukung seperti Jalan Raya Uluwatu, Pantai Jimbaran, hotel, dan area wisata sehingga lokasi ini cukup strategis. Demikian pemaparan data tapak yang menjadi dasar perancangan bangunan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Putri Amalia dengan NIM 144250036. Saya di sini akan menjelaskan tentang software atau aplikasi untuk data dan analisis iklim. Untuk aplikasinya, saya menggunakan dua aplikasi, yaitu Windy dan juga Winefinder. Oke, kita ke Windy. Apa sih Windy? Windy adalah aplikasi visualisasi cuaca global yang menyediakan peta angin, gelombang, suhu, kelembapan, dan data meteorologi lainnya dengan detail yang sangat tinggi. Kemudian, mengapa saya memilih Windy? Yang pertama, visualisasi detail. Yang kedua, akurasi modelnya. Dan yang ketiga, datanya lengkap. Kemudian, bagaimana cara menggunakan Windy? Yang pertama, kita bisa akses melalui web, komputer, ataupun laptop. Kunjungi website resminya, yaitu buka brosur Anda dan ketik windy.com. Kemudian, bisa melalui akses aplikasi atau smartphone. Unduh aplikasinya dengan cara buka Google Play Store ataupun App Store, lalu download ataupun install. Kemudian, bagaimana cara memulai identifikasi lokasi? Di sini saya akan mencontohkan bagaimana cara mengidentifikasi lokasi di Jimbaran. Yang pertama, pencarian lokasi itu ketik nama aplikasinya, lokasi yang ingin Anda analisis, contohnya Jimbaran, pada kolom pencarian di bagian atas peta. Tekan Enter atau pilih dari saran yang muncul. Kemudian, peta akan otomatis fokus dan memperbesar ke wilayah Jimbaran. Anda akan melihat informasi cuaca dasar di bagian bawah layar yang sudah saya contohkan. Kemudian, ini adalah iklim pantai Jimbaran berdasarkan data Windy. Ada suhu udara, yaitu temperatur. Pola suhu di Jimbaran cenderung stabil tinggi, khas iklim tropis. Suhu hariannya rata-rata berkisar antara 20 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius. Puncak suhunya, suhu tertinggi umumnya terjadi pada siang hari sekitar pukul 4-5, mencapai 29 derajat Celcius ataupun 30 derajat Celcius. Kemudian suhu terendahnya ada di dini hari sekitar pukul 2-5, sekitar 20 derajat Celcius atau 26 derajat Celcius. Kemudian ada curah hujan. Intensitas hujan di Jimbaran diprediksi relatif rendah selama periode ini. Angka sebagian besar jam menunjukkan angka 0,0 mm yang berarti tidak ada hujan. Pola hujannya ringan, terdapat pada periode dengan curah hujan sangat ringan 0,4 sampai 1,1 yang terfokus pada waktu tertentu, misalnya dini hari ataupun sore hari. Kemudian ada kecepatan dan arah angin. Kecepatan angin atau knots. Kecepatan angin yang tertera umumnya berkisar antara 2 hingga 5 knots yang tergolong angin sepoi-sepoi atau angin ringan. Pola angin cenderung lebih aktif pada jam-jam siang ataupun sore hari. Arah anginnya ada di panah yang berwarna biru,
Panah ini menunjukkan dominasi angin dari arah tenggara atau timur laut yang khas untuk angin laut ataupun angin darat, regional atau pola angin musim. Kemudian kita ke aplikasi Winefinder. Apa sih aplikasi Winefinder? Winefinder adalah aplikasi layanan cuaca dan angin global yang berfokus pada kondisi maritim khususnya bagi pelaut, peselancar angin, kitesurfer, dan pengguna pantai lainnya. Kemudian, mengapa saya memilih Winefinder? Karena fokus maritim. Winefinder berfokus pada kondisi laut, angin, dan gelombang yang sangat relevan untuk lokasi proyek di kawasan pesisir ataupun pantai. Kemudian, akurasi gelombang menyediakan prediksi tinggi, arah, dan periode gelombang yang detail penting untuk mitigasi resiko abrasi dan perencanaan struktur bangunan di tepi laut. Kemudian, ada data hyperlokal. Mampu memberikan data angin yang spesifik untuk spot pantai tertentu, melengkapi data umum dari model global. Nah, cara menggunakan Winefinder itu sebenarnya sama seperti Windy tadi. Bisa kalian akses melalui webnya, dan juga kalian bisa download aplikasinya di Play Store untuk Android ataupun App Store untuk iOS. Nah, untuk cara memulai identifikasi lokasi juga sangat mirip seperti Windy. Kemudian, di sini ada data-data yang sudah saya dapatkan dari Windy untuk Pantai Jimbaran. Suhu udara menunjukkan stabilitas yang sangat tinggi, di mana rata-rata harian umumnya berkisar antara 20 derajat Celcius hingga 29 derajat Celcius. Variasi suhu harian relatif kecil, dengan suhu terpanas mencapai sekitar 30 derajat Celcius sama seperti Windy tadi pada siang hari dan terendah 26 derajat Celcius pada dini hari. Kemudian juga ada curah hujan, tergolong rendah atau minim, sering kali terjadi secara sporadis seperti yang dibilang Windy tadi juga pada jam-jam tertentu dini hari ataupun sore hari menjelang malam. Nah, pola ini mendukung kesimpulan bahwa Jimbaran memiliki minimnya risiko banjir lokal. Kemudian ada angin, memiliki pola yang sangat konsisten, didominasi oleh tiupan dari arah tenggara hingga timur yang merupakan pola angin laut regional atau angin musim. Kecepatan angin rata-rata cenderung ringan sekitar 2 hingga 6 knots dengan peningkatan sekali hingga 12 knots yang mendukung aktivitas luar ruangan. Kemudian juga ada gelombang atau ombak. Aplikasi Winefinder ini juga menunjukkan stabilitas yang tinggi dengan arah gelombang utama dari tenggara dan tinggi gelombang yang normal berkisar antara 1,1 m hingga 1,6. Kondisi cuaca yang stabil ini sangat mendukung kelayakan pembangunan rukan, terutama pada sisi potensial komersial dan risiko lingkungan yang rendah. Nah, di sini ada analisis kelayakan lokasi, faktor pendukung kelayakan atau keuntungan, stabilitas cuaca, suhu harian dan stabil, dan minimnya risiko banjir lokal, memberikan kondisi operasional yang baik untuk bisnis. Kemudian potensi bisnis, iklim yang nyaman dan lokasi pantai menarik wisatawan hingga mendukung fungsi komersial seperti toko, kafe, kantor wisata dari rukan. Nah, kemudian kualitas udara baik, udara yang relatif bersih, menambah nilai kesehatan dan bagi penghuni dan bagi pengunjung. Kesimpulannya, Windy dan Winefinder bukan hanya alat pemantau cuaca, tetapi merupakan platform geospasial yang powerful yang sangat efektif digunakan sebagai instrumen identifikasi iklim dalam studi kelayakan wilayah, khususnya untuk area pesisir seperti Pantai Jimbaran. Secara keseluruhan, Pantai Jimbaran dalam proses ini menunjukkan ciri-ciri iklim tropis basah yang cenderung hangat dan lembab dengan curah hujan yang rendah atau minim pada hari-hari yang diamati. Pembangunan rukan di Pantai Jimbaran sangat layak dilakukan, terutama dari sisi potensial komersial. Oke, sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Prodi Arsitektur semester 1 tahun ajaran 2025 dengan NIM 14425000017 dan nama saya adalah Muhammad Kaisar Yordania Wibowo. Di dalam mata kuliah Digital Arsitektur dengan dosen Ibu Mufidah STMT, dengan ini saya akan mempresentasikan tugas besar dengan judul penggunaan software pendukung perancangan arsitektur. Dalam tugas ini saya mendapat subjudul yaitu cara penggunaan aplikasi 5D Planner dalam transformasi. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan mengapa saya mengambil aplikasi 5D Planner.
Mengapa menggunakan 5D Planner? APK ini sangat mudah untuk digunakan dan dipahami. Selanjutnya, fiturnya lumayan lengkap karena dapat memuat semua aspek kecuali tapak dan iklim. Data analisis yang bisa dikumpulkan yaitu 1. Data dimensi spesial dengan cara menggunakan fitur AI Plane Recognition. 2. Estimasi kebutuhan material. APK ini menyediakan daftar furnitur dan material yang digunakan, yang bisa menjadi data awal untuk perhitungan biaya kasar. Yang 3. Data pencahayaan melalui fitur render. Namun, keterbatasannya ialah akurasi teknis, yaitu kurang presisi, dan analisis tapak, yaitu tidak mendukung data topografi atau kontur tanah. Nah, transformasi ialah proses perubahan bentuk, fungsi, atau sifat bangunan dari bentuk dasar menjadi bentuk baru yang lebih adaptif terhadap konteks, tanpa kehilangan identitas dasarnya, melibatkan manipulasi geometri dan konsep tipologi pragmatik untuk menciptakan ruang yang fleksibel, fungsional, dan bermakna seiring waktu. Contoh transformasi denah. Mengubah denah kotak sederhana menjadi denah dengan lipatan atau lekukan untuk menciptakan privasi atau sirkulasi yang lebih menarik. Nah, di sini ada fiturnya yaitu 1. Duplikat. Duplikat yaitu mengcopy sebuah ruangan sehingga bisa membentuk sebuah denah yang diinginkan tanpa manual dari garis. Yang kedua ialah setting, mengatur seperti tebal, tinggi dinding, dan tekstur dindingnya. Yang ketiga ialah rotate. Mengubah rotate dinding sesuai yang diinginkan dan disesuaikan dengan bangunan itu sendiri. Nah, di sini ada interior, bisa mendapatkan interior sesuka hati dan banyak pilihannya. Eksterior berupa pohon dan lain-lain cocok digunakan untuk membuat taman, teras, dan konstruksi berupa jendela, pintu, dan lain-lain. Kesimpulan dari aplikasi 5D Planner dalam tahap transformasi ialah tahap transformasi arsitektur merupakan sebuah proses yang melibatkan perubahan dan penyesuaian desain bangunan yang memenuhi kebutuhan atau tuntutan zaman, dan juga APK ini mampu menghasilkan data dan menganalisis dalam sebuah perancangan arsitektur walaupun hanya kasarannya saja. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asri Puji Lestari dengan NIM 144250035 akan menjelaskan mengenai latihan penggunaan software atau aplikasi pendukung interior. Untuk data interior rumah kantor itu sendiri menggunakan aplikasi Planner 5D, yaitu aplikasi desain interior dan eksterior yang mudah digunakan untuk membuat denah lantai 2 dimensi atau 3 dimensi. Untuk tools Planner 5D sendiri ada banyak. Yang pertama, jika kalian membuka project di Planner 5D, selalu ada menu ini di pojok kanan atas. Pertama ada tulisan 2 dimensi. Jika menu ini ditekan, maka project akan menjadi 2 dimensi. Lalu jika ditekan lagi, maka akan menjadi 3 dimensi. Selanjutnya ada menu untuk memilih bagaimana kita melihat project tersebut. Selanjutnya ikon kamera dalam aplikasi 5D ini untuk pemilihan rendering. Untuk menu setting ini project dapat diubah di menu ini. Selanjutnya menu titik 3 digunakan untuk membagikan atau mengekspor serta mengukur panjang project yang dibuat. Tools selanjutnya yakni untuk tanda panah kiri serta tanda panah kanan digunakan untuk membatalkan atau mengulang tindakan. Untuk rooms digunakan untuk memilih model bangunan yang akan digunakan. Construction digunakan untuk memilih jendela, pintu, tangga, pagar, dan lain-lain. Interior digunakan untuk memilih furniture interior. Eksterior juga untuk memilih keperluan eksterior. Selanjutnya ada menu search, yaitu pencarian digunakan jika menginginkan barang yang terlewat. Selanjutnya, jika ruangan ini ditekan di tengah dan berwarna hijau, maka akan muncul tools seperti di atas. Yang pertama, tools AI.
dapat mendesain ruangan langsung berisi furniture sesuai dengan style yang kita inginkan. Lalu yang selanjutnya untuk merotasi ruangan, selanjutnya untuk mengedit ukuran ruangan serta motif lantai yang diinginkan, yang selanjutnya untuk menduplikat ruangan, selanjutnya untuk menghapus. Tool selanjutnya, jika salah satu garis ruangan ini ditekan hingga berwarna hijau, maka akan muncul tools seperti di atas. Yang pertama, tools ini berfungsi untuk mengedit ukuran, ketebalan, dinding, serta tekstur atau warna yang diinginkan pada salah satu garis yang ditekan. Untuk tools selanjutnya yaitu untuk memotong garis agar dapat di tengah-tengah. Selanjutnya untuk menyembunyikan garis. Jika sudah memilih furniture, drag and drop, lalu furniture tersebut akan muncul tools seperti di foto jika ditekan. Yang pertama untuk mengedit warna atau tekstur furniture serta size furniture tersebut. Lalu yang kedua untuk duplikat furniture, yang ketiga dan keempat untuk merotasi furniture, lalu yang kelima untuk menghapus furniture. Untuk tampak rumah kantor sendiri dilihat dari 2 dimensi seperti berikut dan 3 dimensi seperti berikut. Untuk denahnya, rumah kantor ini dengan ukuran lebar 3 meter kali panjang 12 meter memiliki satu ruang meeting, ruang kantor, dapur, serta satu kamar mandi. Untuk pintu utama, masuk dari pintu utama akan disambut oleh resepsionis dengan ukuran 3 meter kali 2 meter. Selanjutnya ada lorong. Lorong ini menghubungkan dari resepsionis hingga ke dapur berukuran 1 meter kali 3 meter. Lalu yang berikutnya ada ruang meeting berukuran 2 meter kali 3 meter. Lalu ruang kerja berukuran 2 meter kali 4,5 meter. Lalu toilet berukuran 1,5 meter kali 2,5 meter. Yang terakhir ada dapur yang berukuran sama dengan toilet, yaitu 1,5 meter kali 2,5 meter. Untuk resepsionis sendiri berfungsi menyambut tamu, mengatur informasi atau komunikasi, mencatat kunjungan, serta menjaga alur keluar masuk agar operasional kantor berjalan tertib. Untuk tampak-tampak dari resepsionis sendiri sebagai berikut. Selanjutnya ada lorong. Lorong berfungsi sebagai penghubung dari resepsionis sampai ke dapur. Untuk tampaknya sebagai berikut. Selanjutnya ada ruang meeting yang berfungsi sebagai tempat diskusi, rapat, pengembalian keputusan, dan presentasi agar koordinasi kerja lebih terarah dan profesional. Berikut tampak-tampak ruang meeting. Selanjutnya ruang kerja. Ruang kerja berfungsi sebagai tempat melakukan aktivitas kerja, penyimpanan dokumen, koordinasi tim, dan menjalankan operasional kantor secara fokus dan tertata. Berikut adalah tampak-tampak dari ruang kerja. Selanjutnya ada dapur. Berfungsi untuk menyiapkan makanan dan minuman, mendukung kebutuhan staf, serta menjadi ruang istirahat kecil yang menunjang kenyamanan kerja. Berikut ini adalah tampak dapur. Yang terakhir ada toilet yang berfungsi sebagai fasilitas sanitasi untuk kebutuhan dasar penghuni dan tamu agar aktivitas kerja tetap nyaman dan higienis. Berikut adalah tampak-tampak toilet. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egy Rizaldi dengan NIM 144250031. Di sini saya akan menjelaskan penggunaan software pendukung perancang arsitektur dalam mendesain eksterior. Di sini kita akan membuat satu unit rukan dengan view pantai, data eksterior rumah kantor dengan view pantai. Aplikasi yang digunakan yaitu Planner 5D.
Planner 5D sendiri adalah aplikasi untuk merancang dan mendesain rumah dalam bentuk 2 dimensi dan 3 dimensi. Aplikasi ini dapat digunakan untuk mendesain suatu eksterior karena dapat memvisualisasikan secara langsung. Aplikasi ini dapat diunduh di Google Play Store dan Apple Store. Alat yang digunakan di Planner 5D untuk mendesain eksterior yaitu setting yang merancang desain yang terletak di sebelah kanan layar. Di sini yang pertama ada tombol 2 dimensi. Alat ini berguna untuk mengubah visualisasi dari zona 2 dimensi menjadi 3 dimensi. Di bawahnya ada point of view, berguna untuk mengubah sudut pandang saat mendesain seperti flyover. Kita dapat melihat desain secara bebas, sedangkan first person, kita melihat desain dengan sudut pandang manusia sehingga dapat merasakan secara langsung. Lalu ada pengaturan. Pengaturan sendiri digunakan untuk memberi nama proyek dan mengubah ukuran cm menjadi inci dan sebaliknya. Di bawahnya lagi ada titik 3 merupakan share dan export to CAD, digunakan untuk membagi desain ke teman atau grup. Selanjutnya ada alat yang digunakan untuk menambahkan properti yang berguna untuk mendesain eksterior. Yang pertama ada rooms. Room sendiri untuk eksterior berguna untuk menambah dataran seperti rumput, tanah, jalan, dan lain-lain. Lalu properti eksterior yang berguna untuk mendesain eksterior contohnya seperti pohon, tanaman, kolam, kursi, dan meja taman. Untuk bar search berguna supaya perancang dapat lebih mudah mencari properti yang diinginkan. Contohnya untuk mencari properti manusia. Di sini ada tampak. Untuk tampak depan terlihat seperti ini, tampak kiri, tampak belakang, dan tampak kanan. Detail eksterior yang sudah ditambahkan yaitu tanaman, kursi dan meja, pohon, dinding tanaman, dan manusia. Lalu ada perspektif. Di sini menggunakan pandangan first person. Kesimpulannya, aplikasi ini sangat berguna untuk mendesain eksterior karena dapat memvisualisasikan secara langsung menggunakan 3 dimensi. Lalu memiliki properti-properti yang banyak, terutama properti untuk eksterior. Sekian dari saya, terima kasih.